Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang minggu lalu terlihat sudah turun di bawah support kuatnya. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ERA. ERA hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke harga 585. Bisa kita lihat di grafik, saat ini secara tren ERA sudah mulai bergerak downtrend karena sudah turun di bawah support di EMA 150 yang saat ini berada tepat di harga 600. Sebelumnya bisa kita lihat ERA selalu bisa bertahan di atas garis EMA 150. Sebelumnya memang sempat turun di bawah garis EMA 150, tapi menyentuh harga 550, ERA berhasil rebound kembali dan naik di atas garis EMA 150. Tapi saat itu garis EMA 150 di sekitar harga 575. Jadi lumayan dekat dengan harga 550, sedangkan saat ini 600 ke 550 lumayan jauh. Dan secara tren yang sebelumnya masih bisa bertanda bergerak uptrend, saat ini bisa kita lihat secara tren sudah mulai melemah. Jadi setelah turun di bawah garis EMA 50, sempat rebound dari garis EMA 150, tapi bisa kita lihat pada saat berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 kembali, ERA gagal break. Setelah itu pelan-pelan mulai bergerak turun. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 620 sudah berubah menjadi resisten, harga 600 juga sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan untuk support yang kuat saat ini di harga 550. Memang sebenarnya masih ada satu support minor di sekitar harga 580. Tapi support ini menurut saya tidak kuat dibandingkan 550. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, penurunan 1% lebih ini malah ada akumulasi. Sedangkan asing melakukan distribusi dengan jumlah besar. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi. Tapi jumlah akumulasi jika kita lihat hampir sebanding dengan distribusi yang dilakukan tanggal 17 kemarin. Jadi bisa kita simpulkan setelah asing melakukan akumulasi, asing kembali keluar dengan jumlah yang lumayan sama. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ERA masih ada potensi untuk turun menuju harga 580 atau mengetes support minor ini. Apabila teman-teman ingin trading jangka pendek, bisa tunggu di harga 580. Apabila ERA menyentuh daerah target ini berhasil rebound, bisa teman-teman coba entry dengan target di harga 600. Tapi ingat, harus disiplin karena saat ini secara tren ERA sudah jelek karena sudah mulai bergerak downtrend. Jadi apabila berhasil rebound pun, selama masih gagal naik kembali di atas garis EMA 150, ERA masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 550. Jadi saya lihat ERA masih besar potensinya untuk turun mengetes harga 550. Jadi apabila teman-teman mau cari lebih aman adalah tunggu di sekitar harga 550. Apabila saat menyentuh target harga ini ERA mulai bergerak sideways atau tertahan, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MNCN. MNCN hari Jumat kemarin memang naik 1% lebih ke harga 920. Tapi walaupun bergerak naik, saat ini MNCN sudah turun di bawah support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 925. Jadi saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi resisten, sedangkan garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 935. Dan secara tren pun bisa kita lihat MNCN saat ini sudah mulai melemah kembali. Dan sebelumnya bergerak sangat uptrend setelah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat setelah menyentuh harga 1000, MNCN mulai bergerak turun. Jadi walaupun ada satu candle hijau, tapi secara tren atau secara grafik bisa kita lihat ini sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, kenaikan 1% lebih ini masih ada distribusi. Jadi bukannya akumulasi, malah ada distribusi. Sedangkan asing setelah sebelumnya melakukan distribusi, hari Jumat kemarin malah masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, memang MNCN masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 50 dan 150. Tapi teman-teman harus hati-hati. Selama masih gagal naik kembali di atas garis EMA 50, MNCN trennya masih akan bergerak downtrend. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun apabila gagal naik kembali di atas garis EMA 50.
dan turun di sekitar harga 880 yang sebelumnya merupakan resisten kuat untuk saham ini. Ini apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas dan belum melakukan cut loss, bisa coba tunggu di harga 880. Apabila dia masih bisa bertahan di atas support ini, masih bisa di hold. Tapi hati-hati apabila support ini terlewati, MSCI berpotensi terlanjut turun menuju support di harga 830 dan harga 800. Dan secara tren akan sangat downtrend kembali. Jadi harus hati-hati pada saham ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham CTRA. CTRA hari Jumat kemarin turun 2% ke harga 980. Dan bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin membuat CTRA sudah turun di bawah garis EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 1015. Dan bisa kita lihat saat ini juga CTRA sudah turun di bawah support psikologis di harga 1000. Dan secara tren jika kita lihat juga sudah mulai melemah kembali. Jadi saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Pada awal Agustus bisa kita lihat CTRA masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Saat itu mulai bergerak naik, sempat sangat uptrend, naik menyentuh harga 1200, ternyata masih gagal break. Saat ini mulai bergerak turun. Dengan support di bawah harga 1000 jika kita lihat berada di sekitar harga 950, di sekitar daerah sini. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan bukan cuma saham CTRA, saham-saham di sektor properti juga saat ini trennya sudah mulai melemah kembali, sudah mulai bergerak downtrend kembali. Bisa kita kasih contoh beberapa. SMRA juga bisa kita lihat saat ini juga sudah berada di bawah garis EMA 150. P1 juga teman-teman bisa lihat sudah terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 150, atau untuk P1 ini masih gagal naik menembus garis EMA 50 atau di harga 500. Sedangkan untuk BSDE memang dalam 1 minggu terakhir ini sudah berada di bawah garis EMA 150. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing pun masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Bisa kita lihat P1 juga sama, masih ada distribusi besar. Untuk broker summary pun masih distribusi. Untuk CTRA, SMRA bisa kita lihat masih distribusi juga, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, sektor properti saat ini memang sudah mulai bergerak downtrend kembali dan terlihat masih ada distribusi. Jadi potensi ke depan memang lebih besar peluangnya untuk melanjutkan penurunan. Dan untuk CTRA ini bisa kita lihat karena 1 minggu sebelumnya sudah terus bergerak turun, memang masih ada potensi untuk rebound sementara. Tapi saya lihat CTRA masih ada potensi untuk lanjut turun dulu mengetes support di harga 950. Setelah menyentuh daerah support ini, ada potensi untuk rebound sementara. Tapi tetap apabila teman-teman mau entry, sebaiknya saran saya jauhin dulu saham properti sebelum ada sentimen positif atau ada tanda-tanda untuk reversal trend. Selama belum ada tanda-tanda reversal trend, walaupun ada rebound sementara, bisa saja teman-teman entry setelah itu malah lanjut turun dan teman-teman malah loss lumayan besar. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.